Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Biarlah Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkannya sehingga kita boleh sama-sama serius dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari saya jemput kita boleh berdoa bersama-sama, tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Dan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan lewat perjamuan yang akan sama-sama kami ikuti, kami boleh semakin menyatu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Hidup kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih. Terimalah persembahan, pujian, pengagungan kami, biar boleh naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami siap untuk boleh berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.
kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, datang menyembah dan memuji-Mu Yesus.
bukan sekedar cerita, bukan sekedar nama, tapi Engkau adalah pribadi yang nyata Bapakku. Hadirat-Mu kami nikmati, kuasa-Mu kami nikmati, lawatan-Mu kami nikmati. Jamahan Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kami, yang membawa kesembuhan, membawa ketenangan, membawa kekuatan. Biar itu terus mengalir dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami terus mengagungkan besar nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yes, sekalipun di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita dalam kita mau sama-sama memuji Tuhan, sebab Yesus adalah sumber kemenangan, sumber kekuatan kita. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau serukan nama Yesus yang dahsyat itu. Boleh nyata kuasanya. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dahsyat selain nama Yesus. Amin. Apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, di dalam nama Yesus ada keajaiban, ada pertolongan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati agar firman itu
boleh berdiam, berkarya, berbicara, dan mengubah seluruh kehidupan kita. Amin Tuhan. Hanya Yesus, hanya Engkau yang kami banggakan, kami andalkan Bapa. Tidak ada yang lain. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupan kami. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kita ulang pujian ini. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia, Dia Maha Besar. Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Mari katakan, kami bangga padamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Oh, Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Angkat tanganmu dan mari katakan bersama. Kami bangga memiliki
kami sungguh-sungguh bangga memiliki Tuhan, Engkau Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah bersedia menjadi Tuhan kami yang benar. Kami sangat bersyukur Tuhan dapat mengenal Tuhan, dapat berjumpa dengan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, saat ini kami dalam ibadah ini, kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Biarlah hati pikiran kami boleh dibawa oleh Tuhan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah juga Tuhan pakai dengan kehendak Tuhan. Supaya baik kami yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan, semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ini seutuhnya dalam pimpinan-Mu, kehendak-Mu yang jadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Itu artinya kita sudah ada di bulan penghujung tahun 2020. Dan tentu saja ada banyak hal yang sudah kita lalui beberapa bulan ini. Dan saya percaya kita semua terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baik, pagi hari ini saya ingin mengajak kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang sabda bahagia yang 2 minggu lalu sudah saya sampaikan. Saat ini kita akan meneruskannya, kita akan membaca dari ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayatnya berbunyi demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dari 2 ayat ini mari kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita harus membangun iman kita di dalam Tuhan. Apakah kita sudah seperti yang diharapkan dalam ayat ini atau belum? Nanti kita akan periksa masing-masing diri kita supaya kita boleh diperbaiki di dalam Tuhan. Ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut ini sesungguhnya adalah kata yang sulit untuk dijelaskan, tetapi ini harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Artinya, Tuhan berharap supaya kita juga memiliki karakter atau sifat yang lemah lembut seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Lemah lembut itu bukan seperti lemah gemulai. Jangan dikacaukan dengan kalimat itu. Memang dalam pengertian lemah lembut, kalau kita melihat kondisi kita atau masing-masing suku, itu biasanya berbeda. Dari logat bicara, dari kebiasaan, dari cara bertindak,
Kadang-kadang kita susah untuk membedakan mana yang lemah lembut, mana yang bukan. Orang Jawa secara umum beda dengan orang Sumatera Barat, Sumatera Utara. Di tempat kita banyak orang asal dari sana. Biasanya suaranya lebih keras, lebih jelas, lebih tegas. Nah, orang Jawa biasanya lembut-lembut saja. Gemboten seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan sulit membedakan sebenarnya mana yang lemah lembut, mana yang bukan. Kalau kita berdasarkan dengan secara fisik seperti itu kita lihat. Nah, ada sebuah contoh di dalam Alkitab, ada beberapa pribadi yang di situ mewakili orang-orang yang lemah lembut. Di Perjanjian Lama itu kita bisa lihat ada seorang yang dicatat di dalam Alkitab, dia memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Namanya Musa. Bilangan pasal 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat itu dengan jelas berkata bahwa mencatat dengan jelas Musa adalah manusia yang memiliki hati yang sangat lembut. Tetapi dalam kondisi tertentu, Musa juga pernah marah-marah dengan serius. Keluaran pasal 32 ayat 19 berkata demikian. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, artinya Musa dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi sedemikian hebatnya ketika Musa juga marah-marah. Nah, kalau ukurannya lemah lembut adalah orang yang tidak pernah marah, kita akan sulit mengukur orang sudah lemah lembut atau belum. Jadi ukurannya bukan soal marah-marah atau bukan. Nah, biasanya orang yang lemah lembut itu memiliki kemarahan, itu ada alasannya. Dan alasannya seperti Musa juga jelas. Dia sangat kecewa dengan umat Israel waktu itu. Yang harusnya menantikan Musa dengan 2 loh batu, atau hukum yang dibawa dari Tuhan, mereka membuat sesembahan sendiri. Dan ketika Musa turun sampai ke tempat mereka, dia marah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pribadi di dalam Perjanjian Baru jelas ini adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia lemah lembut dan rendah hati. Matius pasal 11 ayat 28-29. Ayatnya berbunyi demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayat ini berkata dengan jelas dan ini merupakan juga pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa aku lemah lembut. Tetapi di bagian yang lain, kita juga tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah-marah besar ketika ia datang ke bait Allah dan melihat di situ banyak pedagang, ada orang-orang yang menukarkan uang di situ menjadi tempat transaksi. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci
dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita bisa bayangkan waktu itu Tuhan Yesus marah besar. Meja-meja yang dipakai untuk berdagang, untuk transaksi semua dibalikkan. Dengan kasar sekali, dengan sangat berani. Dan itulah yang membuat tokoh-tokoh Yahudi akhirnya membenci Tuhan Yesus. Jadi dari dua kisah ini jelas kita tidak akan ketemu yang namanya lemah lembut tanpa ada kemarahan. Itu artinya memang kita harus secara benar apa yang dimaksud lemah lembut dalam ayat ini. Dalam Matius pasal 5 ini. Lemah lembut itu kata bahasa Yunaninya itu sebenarnya sulit diterjemahkan di dalam kata bahasa Indonesia. Tetapi pengertiannya kurang lebih seperti ini. Orang yang memiliki sikap lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap rela untuk diproses oleh Tuhan atau kerelaan menghadapi proses perjalanan hidup. Jadi orang yang dengan rela hati, dengan sukarela mau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dengan diperhadapkan dengan segala situasi, orang yang rela melalui itu semua, disitulah kelihatan sifat lemah lembut itu. Orang yang lemah lembut tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi. Dia mengerti keadaan dirinya, dia tidak pusing dengan segala sesuatu. Ketika ia dicaci maki, dia biasa saja. Ketika dia dipuji, dia juga biasa saja. Nah, orang yang punya kelemah lembutan ini juga lebih mudah menyesuaikan diri dengan siapapun. Dimanapun berada, dia akan cepat menyesuaikan diri karena dia bisa mengatur sikapnya. Ketika orang marah-marah, dia dengan tenang saja menghadapinya. Itulah lemah lembut. Nah, jelas dalam hal ini kita hanya bisa belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Dialah yang sudah secara sempurna mempraktekkan apa itu lemah lembut dalam kehidupannya. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita memiliki lemah lembut dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati janji firman Tuhan ini, yaitu memiliki bumi. Lemah lembut itu juga adalah bagian dari buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ayat 23 berkata begini, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau dikatakan lemah lembut adalah buah roh, itu artinya adalah lemah lembut ini hasil dari kita mentaati atau menuruti apa kata roh dalam hidup kita. Ini merupakan hasil dari penurutan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Jadi lemah lembut itu adalah sikap yang benar terhadap pimpinan Tuhan. Makanya ketika dia ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi dia, dia akan tetap tenang karena dia tahu pimpinan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, inilah yang juga dialami oleh Tuhan Yesus.
Ketika ia di puncak sengsara di kayu salib, dia hanya berkata, akhirnya jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Tetap bisa dilalui apapun situasinya. Nah, inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus supaya ini juga menjadi bagian semua kita orang percaya, memiliki lemah lembut yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Hati yang rela, kerelaan yang sungguh-sungguh ikhlas, yang disertai dengan kerendahan hati yang penuh. Untuk mau dipimpin, untuk mau diajar, untuk mau diarahkan oleh Tuhan, untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Dan hasilnya, janji firman Tuhan ini sangat jelas, bahwa ia akan memiliki bumi. Lemah lembut bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Jadi dengan kelemah lembutan kita akan dapat dengan secara tenang menghadapi semua situasi keadaan. Tuhan, mohon pimpinanmu. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita memiliki sikap yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita dalam proses ini kita akan ditolong untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat di dalam hidup ini. Masalah yang akan terjadi apapun bentuknya itu, kita akan jauh lebih tenang di dalamnya. Karena kita tahu pimpinan Tuhan itu yang terbaik. Pengaturan Tuhan itu yang terbaik. Disitulah muncul kesabaran, disitulah muncul ketekunan. Kita akan menikmati yang terbaik. Memiliki bumi itu bukan berarti kita memiliki kemakmuran di bumi ini. Karena belum tentu orang yang memiliki kemakmuran di bumi, dia memiliki yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kata memiliki bumi memang bisa diartikan ketika kita hidup di bumi ini. Artinya memang sudah sewajarnya kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut, kita bisa diterima dimanapun. Tetapi jauh daripada itu, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah masa depan di kekekalan. Bumi yang baru, langit yang baru, tempat yang baru, masa depan kita. Nah, inilah yang dirindukan Tuhan, kita dipersiapkan untuk masuk ke sana. Langit baru, bumi yang baru, semuanya yang ada di dunia ini akan berakhir, kata firman Tuhan. Pada saatnya nanti semua akan musnah. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13 berkata demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi sebenarnya ini adalah tujuannya kenapa kita harus memiliki lemah lembut dalam hidup kita. Supaya kita dapat masuk nanti ke sana.
ke bumi yang baru. Memang secara langsung kita bisa nikmati sekarang ketika kita hidup dalam kelemah lembutan itu. Kita bisa diterima dimanapun. Tetapi jauh lebih daripada itu, sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kekekalan langit baru, bumi baru itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saya berdoa kiranya kita mengerti maksud Tuhan ini. Mari kita bangun kelemah lembutan dalam hidup kita. Ini adalah lanjutan dari proses yang sebelumnya, yaitu ayat 3 dan 4. Itu sebenarnya bentuk kerendahan hati kita supaya kita diproses oleh Tuhan. Nah, setelah itu muncullah ayat yang kelima ini, lemah lembut. Ketika kita berani maju ke hadapan Tuhan dengan kondisi yang apa adanya, Tuhan, aku miskin Tuhan. Kemudian kita juga datang kepada Tuhan dengan tangisan, dengan duka cita yang mendalam, Tuhan, aku orang berdosa. Dari situlah kita akan dibentuk untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ini adalah bentuk dari kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang sangat menolong kita. Kita akan dibawa ke dalam rencana Tuhan yang lebih lagi, dan harapan Tuhan, kita akan memasuki langit baru dan bumi baru itu. Demikianlah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian, kita akan melihat ayat 6. Ayat ini berkata demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik ayat ini dan sebenarnya inilah kehidupan sehari-hari yang kita lalui. Kalau bicara lapar dan haus, tentu saja ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat bagian yang ada di dalam ayat ini. Kita akan lihat dulu kata kebenaran. Apa maksudnya kebenaran di dalam ayat ini? Ada dua kata di dalam bahasa asli Alkitab yang diterjemahkan dengan kata kebenaran. Yang pertama adalah aletheia. Ini adalah firman Tuhan atau hukum atau prinsip kebenaran. Nah, apakah kata ini yang dipakai dalam Matius pasal 5 ayat 6 ini? Rupanya bukan kata itu yang dipakai. Tetapi kata yang kedua yang digunakan dalam Matius pasal 5 ayat 6, yaitu kata dikaisune. Ini adalah artinya cara hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kata ini adalah perilaku. Kebenaran yang dimaksud adalah perilaku atau cara hidup yang benar. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman, bukan hanya sekedar pengetahuan kebenaran firman Tuhan itu apa, tetapi lebih kepada cara hidup atau mempraktekannya dalam hidup ini. Inilah yang harus kita mengerti, kita pahami. Jadi kalau bicara tentang kebenaran dalam ayat ini, itu harus kita arahkan supaya kita memilikinya sebagai satu bentuk konkret dalam hidup kita. Kita mau berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimanapun caranya. Jadi kata kebenaran dalam ayat ini itu pengertiannya adalah cara hidup atau gaya hidup atau perilaku hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lengkap ayat ini,
Yang dimaksud dengan lapar dan haus itu haus akan cara hidup yang benar. Lapar akan cara hidup yang benar. Merindukan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, menginginkan dengan mendalam bagaimana saya harus hidup secara benar. Itu maksudnya. Nah, kalau kita bicara soal haus dan lapar, ini sebenarnya adalah gambaran yang sangat mudah untuk kita cerna. Dalam hidup ini itu kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya haus dan lapar. Nah, kalau keadaan orang yang lapar dan haus itu pasti kita semua bisa membayangkannya. Apa yang akan terjadi? Kalau kehausan, kalau kelaparan itu tidak terpenuhi, maka orang itu akan sangat menderita. Nah, bicara tentang lapar dan haus ini kita sangat bersyukur sekali bahwa ini menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya ini adalah bicara tentang prinsip-prinsip kebutuhan yang harus terpenuhi. Seperti halnya kita butuh makan, butuh minum, itu keharusan. Tidak ada saya lihat orang yang bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum berhari-hari. Memang ada yang berpuasa, tetapi waktunya terbatas. Apalagi kita, satu hari tidak ketemu makanan sudah ada teman saya, dia bisa marah-marah terus. Nggak tahu kalau jemaat Tuhan yang ada di sini. Ada yang begitu atau tidak saya juga belum tahu. Tetapi saya punya teman yang seperti itu. Ketika dia lapar, itu bawaannya marah-marah terus. Nah, inilah sebenarnya adalah sebuah gambaran bagi kita bahwa kita di dalam Tuhan itu gambarannya juga seperti itu. Ada kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita, yaitu kebenaran. Harusnya kita bisa menyikapi, kita bisa merenungkan apakah selama ini saya sudah benar-benar membutuhkan kebenaran itu yang seharusnya menjadi kebutuhan kita yang paling mendasar dalam iman percaya kita di dalam Tuhan. Dari cara hidup kita, dari sikap kita sebenarnya kita sudah bisa menilai apakah saya butuh kebenaran atau tidak. Kalau bicara makan minum itu sebenarnya adalah bicara kebutuhan yang primer. Itu kebutuhan yang wajib harus ada. Nah, ini sebenarnya disamakan dengan ini supaya kita bisa memahaminya. Sudahkah selama ini kita memiliki rasa lapar dan haus itu? Sebenarnya kita ini setiap hari butuh yang namanya kebenaran. Jadi dalam hal ini sebenarnya haus dan lapar ini adalah kiasan hidup kita secara rohani di dalam Tuhan. Gambarannya seperti itu. Kita harus membuat pertanyaan dalam hati kita, dalam hidup kita, sudahkah saya memiliki rasa itu dalam hidup saya setiap hari? Kalau kita mau lihat lebih dalam kata haus dan lapar di dalam ayat ini, itu sebenarnya sangat luar biasa pengertiannya. Bukan hanya membutuhkan kehausan itu harus dipenuhi sekali saja, atau lapar itu dipenuhi sekali saja, tetapi ayat itu dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian, itu terus-menerus terjadi kehausan kelaparan itu. Kata yang dipakai itu adalah seperti itu gambarannya. Bukan hanya sekedar kita butuh makan lalu makan selesai, bukan. Tetapi ini kebutuhan yang terus menerus.
rasa yang terus-menerus terjadi. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya kita juga membutuhkan makanan, minuman secara rohani yang terus-menerus. Itu sebenarnya kebutuhan pokok kita. Kebutuhan untuk terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, itulah kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar mengisi otak dengan berbagai pengertian firman Tuhan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita, kita mau berjuang bersama-sama untuk hidup benar di dalam Tuhan. Inilah yang harus terjadi. Dari dalam ayat ini kita juga bisa belajar sebenarnya inilah kehidupan rohani yang sehat. Kalau kita setiap hari merasa haus dan lapar akan kebenaran, ini sebenarnya adalah indikasi bahwa tubuh rohani kita itu menandakan sedang sehat-sehatnya. Seperti halnya dalam hal kebutuhan jasmani. Kalau orang yang sudah tidak, yang malas makan, malas minum, itu biasanya ada masalah dalam fisiknya. Atau kalau dia sudah mati, dia sudah tidak haus lagi, sudah tidak lapar lagi. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah gambaran bagi kita. Kalau kita selalu haus, kita selalu lapar akan kebenaran, ini sebenarnya menandakan bahwa kita sehat secara rohani. Kita terus sedang berjuang untuk mau bertumbuh dalam Tuhan. Jadi kebenaran disitulah yang harus kita kejar. Hidup yang harus ditampilkan dalam kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau terus berjuang memperbaiki hidup saya. Jadi kerinduan itulah yang harus terus dibangun. Itulah bentuk kelaparan kita. Itulah bentuk kehausan kita di dalam Tuhan. Itulah bentuk-bentuk secara rohani kerinduan kita, keinginan kita yang sungguh-sungguh untuk terus kita bangun di dalam Tuhan. Tuhan, saya mau terus berjuang untuk berkenan kepadamu. Jadi makanan kita kebenaran, minuman kita kebenaran. Dari bagian ini, kiranya kita bisa menemukan sesuatu, dan memang di dalam Tuhan itu, tidak cukup hanya sekedar kita sudah percaya Tuhan Yesus, selesai urusannya. Kalau kita masih diberikan napas, kesempatan untuk hidup, itu artinya kita diberi kesempatan untuk menampilkan, untuk berjuang hidup benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7, ini yang disarankan kepada kita. Ayatnya berbunyi demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kita sudah punya iman, oke, tetapi yang harus terjadi adalah harus ditambahin imannya. Dengan apa? Ayat ini berkata, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi puncaknya adalah bagaimana kita menerapkan kasih dalam hidup kita. Saudara, kalau ngomong kasih sebenarnya kita ini masih jauh prakteknya. Ayat ini berkata kasih kepada semua orang itu bukan barang yang gampang. Baru kasih di antara kita aja kadang-kadang kita susah prakteknya, apalagi kepada semua orang. Jadi inilah yang disarankan oleh firman Tuhan bahwa kita harus nambahin kepada iman yang kita sudah punya, segala sesuatu yang terus berkembang bertumbuh di dalam Tuhan.
Jadi bukan stagnan berhenti, Tuhan saya sudah punya iman, sudah cukuplah. Janji firman-Mu siapa yang percaya akan diselamatkan, sudah cukuplah Tuhan. Enggak, yang Tuhan mau lebih daripada itu. Yang Tuhan mau adalah setelah kita terima Tuhan, setelah kita ada di dalam Tuhan, harus terjadi pertumbuhan rohani. Harus terjadi kemajuan, pendewasaan rohani dalam hidup kita. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Rasa haus dan lapar itulah yang menolong kita, yang menjadi tindakan nyata untuk kita mencapai kebenaran yang sesungguhnya, cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12, pesan firman Tuhan berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan itu maksudnya itu. Terus berjuang memperbaiki diri. Keselamatan sudah kita terima, oke. Tetapi tanggung jawab kita terus berusaha berjuang untuk mencapai kedewasaan rohani yang seperti yang Tuhan harapkan. Nah, inilah yang perlu kita renungkan pagi hari ini, supaya kita terus memiliki rasa haus dan lapar itu sebagai tindakan nyata untuk kita berusaha memperbaiki diri di dalam Tuhan. Masing-masing kita itu punya latar belakang yang kurang lebih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga sama. Tetapi bukan itu lagi yang kita pikirkan. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana caranya supaya saya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memperbaiki diri, semakin hari bukan terus menjadi anak-anak rohani terus, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, kebenaran itu, dikaisune itu adalah cara hidup yang benar, itulah yang harus kita kejar. Oleh sebab itu, janji firman Tuhan inilah yang sesungguhnya akan memberikan kita kepuasan. Kita akan merasa lega, kita akan merasa tenang, ketika kita ada terus dalam proses untuk terus meningkat di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah naik level sedikit. Harapannya Tuhan sempurna, tapi memang kita ya seperti itu. Yang penting kita terus ada dalam progresnya Tuhan. Nah, tidak ada cara lain untuk kita meningkatkan iman kita di dalam Tuhan, kecuali dengan cara yang seperti pesan ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Milikilah rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah usaha yang mencari, bukan pasif di dalam Tuhan. Ini adalah bentuk perjuangan kita dalam hidup ini di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran di dalam ayat ini juga pengertiannya sama. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya juga sama. Dikaisune, cara hidup yang benar. Cari cara kita mengejar supaya hidup kita benar. Kita terus haus dan lapar untuk menjadi benar di dalam Tuhan. Ini yang harus kita bangun di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah mencapai itu, firman Tuhan berkata, engkau akan dipuaskan. Dipuaskan ini kurang lebih rasanya ya seperti kalau kita lapar sekali lalu kita dapat makanan, kita makan, kita kenyang. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Di dalam Tuhan juga sama.
tetapi secara rohani kita mempraktekannya. Jadi mari kita bangun rasa haus dan lapar itu di dalam Tuhan terus-menerus, bukan hanya sekali saja, bukan hanya hari ini saja, bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Seperti halnya kita butuh makan, kita butuh minum, itulah kebutuhan kita sehari-hari. Dan saya berdoa, kiranya inilah yang terus menjadi kerinduan kita yang sama. Kita mau terus dibangun di dalam Tuhan. Kita akan terus memiliki kerinduan yang sama. Keinginan yang mendalam untuk mau terus berubah di dalam Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 51 dan 58 berkata begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus, roti yang hidup itu. Kebenaran yang ada di dalam Tuhan, cara hidup yang benar yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kita kejar, yang harus kita makan setiap hari. Demikian Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus juga berkata, dari Tuhan ada air kehidupan. Dan kalau kita haus, hal yang sama kita juga harus mengejarnya seperti kita mengejar cara hidup Tuhan Yesus yang benar. Itulah yang akan memuaskan kita, itulah yang akan menolong kita menjadi kenyang, kita menjadi puas, tidak dahaga lagi. Dan hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kiranya ini terus mengingatkan kita bahwa kita butuh makanan secara roh. Kita membutuhkan Tuhan Yesus setiap hari. Kita membutuhkan kebenaran di dalam Tuhan setiap hari. Kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Kita memerlukan air kehidupan yang daripada Tuhan itu sendiri. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi hamba percaya Tuhan Allah Roh Kudus terus berbisik dalam hati kami. Supaya kami terus diingatkan kepada firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memiliki sikap hidup, sikap hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Juga kehausan, kelaparan yang sungguh-sungguh serius Tuhan kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, meteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Menjadi firman yang hidup dan berkuasa yang mengubahkan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menikmati perjamuan kudus. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Tuhan, layakkan kami, Tuhan ampuni kami, supaya kami berkenan untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus kembali hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami siap menikmati roti dan anggur perjamuan kudus hari ini. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah, mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan sebelum itu mari kita naikkan pujian yang akan mengiringi kita Karena salibmu perjamuan kudus. ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih jika hari ini kami masih boleh menikmati perjamuan kudus. Tuhan, kiranya ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas di dalam kami bergereja, tetapi jadikan ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi peringatan bagi kami semua. Untuk kami terus mengenang Tuhan, kami memberitakan kabar baik bahwa ada keselamatan, ada kehidupan kekal yang Tuhan hadirkan dalam hidup manusia melalui darah yang sudah dicurahkan, tubuh yang sudah hancur di kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbanan Tuhan itu.
Dan biarlah Tuhan melalui ini semua kami terus dibangun di dalam Tuhan. Kami mau terus diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk semua pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan terus secara nyata digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan dengan penuh iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GD Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Ikuti ibadah perayaan Natal online GD Ebenezer, tanggal 25 Desember pukul 7 malam di halaman Facebook dan YouTube GD Ebenezer. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GD Ebenezer dan YouTube GD Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GD Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami terus menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Hari-hari kami ke depan kami percayakan semua Tuhan, dalam pengontrolan Tuhan, dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa secara khusus untuk umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di gereja ini, secara khusus mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan mereka. Tuhan, Engkau terus ada di dalam hidup mereka Tuhan. Dan oleh sebab itu kami percayakan Tuhan semuanya dalam pimpinan Tuhan, supaya pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau turut ambil bagian, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan yang memberi solusi kepada setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan, jalan keluar yang Tuhan adakan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul akan sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah penyembuh kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai dengan hari ini, bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berharap memohon kepada Tuhan, nyatakan mujizat-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami ditolong menjadi sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah sembuh kepada saudara-saudara kami sedang sakit hari ini. Bapa di surga, kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Dalam hal ini, untuk situasi yang terus berjalan, Tuhan, kami secara manusia tidak bisa mengendalikan situasi Tuhan. Tetapi kami punya rencana, kami Tuhan punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengatur segala sesuatu menjadi indah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan keadaan bangsa kami Indonesia terus dalam pimpinan Tuhan, terus ada dalam pengontrolan Tuhan. Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, Tuhan berkati semua wilayah daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Semua Tuhan kami serahkan dalam kedaulatan Tuhan yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan kesehatan untuk semua kami umat Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan kesehatan kami dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang sudah kami terima, bahkan untuk seterusnya Tuhan kami percaya Engkau terus memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus boleh mengucap syukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk ibadah hari ini. Kami akan mengakhirinya, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan terus menyertai kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi, menyertai kita sekalian, dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.